Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia U17, saudara-saudara, di matchday kedua nanti hari Sabtu malam. Nah, Indonesia akan menghadapi Qatar, sementara Jepang akan bertemu dengan Cina. Ini dua pertandingan yang sama-sama akan menentukan nasib Jepang maupun Indonesia. Kalau Indonesia menang dan Jepang juga menang, ya sudah, kita akan lolos, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala Asia U17 sudah memasuki kulminasi, memasuki penentuan, fase-fase penentuan setelah di matchday pertama Indonesia memetik kemenangan atas Cina, Thailand kalah, kemudian Myanmar kalah, Vietnam menang, saudara-saudara. 4 wakil Asia Tenggara ini 2 menang, 2 kalah, 2 punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia U17 di matchday kedua, sementara 2 lainnya harus bekerja keras, saudara-saudara. Gokil. Kalau 2 atau 3 atau 4 negara Asia Tenggara lolos ke Piala Dunia kan keren, saudara-saudara. Walaupun nggak ada Malaysia sih. Tapi ya ini nanti di pertandingan tanggal 9 dan tanggal 10, saudara-saudara, itu akan ada penentuan di situ di matchday kedua. Di tanggal 10-nya itu nanti Vietnam akan bertemu dengan Korea Selatan. Kalau Vietnam bisa mengalahkan Korea Selatan, ya sudah lolos, saudara-saudara, otomatis Vietnam akan lolos minimal sebagai runner up group. Nah, sementara Indonesia juga sama. Indonesia di grup B, saudara-saudara, itu akan menghadapi Qatar. Qatar ini seperti yang sudah ketahui adalah tuan rumah untuk Piala Dunia U17 sampai nanti tahun 2029. Wah, itu lobbynya gokil itu, saudara-saudara. Gara-gara Qatar, gara-gara lobbynya Qatar, gara-gara duitnya Qatar, Piala Dunia U17 yang tadinya 4 tahun atau 2 tahun sekali itu tiba-tiba berubah menjadi setiap tahun. Dan langsung selama 5 tahun berturut-turut akan mentas di Qatar. Jadi itu lobby Qatar, dan ini nanti Qatar akan menjadi lawan Indonesia kedua. Kemudian Qatar di pertandingan pertama dikalahkan Jepang. Terlihat sekali kualitas Jepang memang di atas 3 tim lainnya di grup ini. Jadi Indonesia kalau mau berharap lolos ke Piala Dunia, ya jangan menunggu pertandingan melawan Jepang nanti di pertandingan terakhir tanggal 12 kalau nggak salah, sudah. Tetapi kalau memang ingin lolos ke Piala Dunia, ini saya nggak tahu kalau mungkin ada skenario lain atau bagaimana. Tapi kalau normalnya lolos ke Piala Dunia, ya ditentukannya ini pertandingan melawan Qatar ini. Mau tidak mau, Indonesia harus bisa mengulang kemenangan melawan Cina kemarin dengan mengalahkan Qatar. Apakah itu beruntung? Apakah itu tidak sengaja golnya? Apakah itu apapun itu, yang penting menang lawan Qatar, saudara-saudara. Skenarionya begini, kalau Indonesia mampu mengalahkan Qatar, itu kan berarti poinnya 6. Nah, kalau Jepang di hari yang sama, mungkin hanya beda jam lah, itu juga mengalahkan Cina, itu akan poinnya 6. Sementara Cina dan Qatar itu akan bertanding di pertandingan terakhir. Dan poin maksimal kedua tim adalah 3. Cina dan Qatar kalau kalah di pertandingan kedua itu poin maksimal adalah 3. Sementara Indonesia dan Jepang sudah mendapatkan 6 poin. Itu artinya persaingan di grup B selesai tanpa harus melihat nanti pertandingan di matchday ketiga. Nah, itu skenarionya seperti itu. Skenario mulus lah. Kira-kira hitung-hitungan matematikanya, hitam di atas putihnya seperti itu, saudara-saudara. Jadi itu kalau Indonesia menang, ya sudah. Dan itu nanti di pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang tidak akan berpengaruh lagi untuk menentukan siapa yang lolos, melainkan hanya untuk menjadi juara grup.
Nah, juara grup itu nanti akan berpengaruh kepada jadwal di perempat final. Siapa lawan yang akan dihadapi di perempat final. Kalau grup B kan berarti lawannya di sana adalah grup A, dan di grup A itu ada Arab Saudi. Jadi kalau Indonesia jadi runner up di grup B, kemungkinan ketemu dengan Arab Saudi juara grup A. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu saudara-saudara hitung-hitungannya. Kalau jadi juara di grup B, kemungkinan lawan runner up-nya lawan Tajikistan ya. Tajikistan saudara-saudara yang mengalahkan Thailand. Nah, atau mungkin Thailand atau bahkan Myanmar. Nah, kayak begitu. Jadi itu penentuannya. Maka dari itu nggak usah menunggu sampai pertandingan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia. Karena ini anginnya, auranya itu, moralnya, mentalnya itu sedang berpihak kepada Indonesia setelah kemenangan atas Cina. Karena sebelum pertandingan melawan Cina kan kita tahu sendiri banyak orang mengelontarkan kritik, mengecam, mencaci maki, menghina, menghujat tim ini. Termasuk pelatihnya Kurniawan dianggap nggak kompeten, timnya tidak bagus lah. Itu sebelum pertandingan, apalagi didukung fakta bahwa Indonesia 2 kali kalah dari Cina. Kemudian di Piala AFF U17 juga gagal total, juga kalah total. Nah, itu kan akumulasi itu dikritik habis-habisan sebelum pertandingan melawan Cina. Tetapi setelah kemenangan melawan Cina itu anginnya berbalik sekarang. Anginnya berubah. Orang mulai mendukung ini, melihat bahwa oh iya ini ada potensi, terlepas ini ya, sekali lagi ya, terlepas gol waktu melawan Cina itu beruntung atau tidak beruntung, atau kebetulan atau bagaimana. Tetapi yang jelas itu anginnya, dukungannya secara moral, secara mental ini U17 tim ini, Garuda Muda sekarang ini di menyongsong matchday kedua melawan Qatar itu sedang bagus-bagusnya. Kalau secara mental, secara moral, secara semangat itu sudah mendapatkan aura yang positif, berarti sekarang pekerjaannya ada di teknis. Ada di teknis di lapangan, ada pada game plan, ada pada taktik, ada pada strategi yang diterapkan nanti menghadapi Qatar. Kurniawan mengatakan bahwa mainnya Qatar itu mirip dengan Cina. Kalau saya, menurut pengamatan saya kurang sependapat. Qatar itu mainnya berbeda dengan Cina. Cina itu lebih banyak sebenarnya direct, kemudian crossing dari sayapnya bagus, bola-bola atas itu tajam. Tetapi Qatar ini jauh sedikit ya berbeda lah. Maksudnya berbeda dengan Cina. Qatar ini lebih banyak dia bola bawah. Dia lebih banyak ball possession. Dia berusaha untuk mengendalikan permainan. Waktu melawan Jepang itu memang dia kalah di situ. Kalah di situ karena kualitas Jepang jauh lebih bagus. Jauh lebih smart, jauh lebih cerdas, jauh lebih pintar. Secara fisik Jepang juga jauh lebih bagus. Secara tim juga jauh lebih kompak. Jadi itu yang membuat Qatar kalah dari Jepang. Tetapi secara umum Qatar itu dia main bola bawah, ball possession, dia gaya filosofi yang ingin dikembangkan Qatar itu adalah mirip dengan Spanyol. Tiki taka itu wajar karena memang Aspir Academy itu banyak pelatihnya dari Qatar, dari Spanyol. Tim nasional Qatar di level senior, junior, U23 semua banyak sekali yang dari Spanyol. Jadi itu sepak bola yang ingin dikembangkan Qatar, dan Qatar itu selalu bermain seperti itu. Nah, inilah yang harus dicarikan kontra strateginya. Kalau menurut saya, biarkan Qatar bermain dengan gaya dia. Biarkan Qatar mempassing bola, mempermainkan bola, ball possession. Biarkan dia dominan. Yang harus dilakukan Indonesia adalah defense. Bertahan dengan rapat. Kalau sistem seperti Qatar, ball possession tiki taka yang ingin diterapkan Qatar itu, rumusnya itu cuma satu. Rumusnya Jose Mourinho, bertahan, berpressing, kemudian parkir bus kalau perlu, nggak masalah. Itu harus dilakukan Indonesia. Kurniawan menurut saya harus melakukan itu nanti melawan Qatar. Kita nggak usah mencari inisiatif serangan. Kita nggak usah sok-sokan mendikte permainan, tetapi kita mendelay bola selama-lamanya, kita pressing, kita tutup Qatar. Gak perlu dari pertahanan Qatar, cukup dari setengah lapangan kita atau seperempat lapangan kita, itu saja.
Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin Qatar akan kesulitan membongkar pertahanan Indonesia. Dan di sisi lain, kita harus mengandalkan counter attack. Nah, disinilah kita butuh pemain cepat, butuh pemain yang punya fisik bagus, dan butuh pemain yang eksekusinya bagus. Kayak kemarin waktu melawan Cina itu kan sebuah counter attack aja, bola lambung. Nah, kayak begitu juga bisa diulang, nggak masalah. Selain itu, lemparan ke dalam itu tampaknya juga menjadi andalan atau sepak pojok atau bola-bola mati lain. Nah, mainlah seperti itu, nggak usah berusaha untuk mendikte permainan. Saya sih menang, saudara-saudara, tapi saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Karena biasanya, ini biasanya nih ya, biasanya pemain-pemain Indonesia senior, junior itu kalau dia sudah mendapatkan pujian, dia sudah mendapatkan apresiasi, dia sudah mendapatkan dukungan, itu biasanya akan anti klimak. Sak penake dhewe, sak penake wudele dhewe. Itu biasanya begitu, saudara-saudara. Itu penyakit yang turun-temurun terjadi di tim nasional kita, di sepak bola kita. Bukan hanya tim nasional, klub juga begitu. Tetapi kalau pemain itu dikritik, dikecam, diberi tekanan, itu biasanya mereka akan positif hasilnya. Nah, inilah yang momentum ini yang harus dijaga oleh Kurniawan. Jangan sampai kemenangan atas Cina nanti berubah menjadi malapetaka melawan Qatar. Jangan sampai dukungan yang mulai sedikit didapatkan dari supporter, pengamat, pandit mulai percaya itu akan kembali nol. Mulai dari nol ya Pak. Kayak di SPBU kayak begitu. Jangan. Jadi itu momentum itu harus dijaga oleh Kurniawan. Bagaimana caranya supaya pemain ini tetap fokus, tidak besar kepala lebih dulu, karena taruhannya itu nanti di Qatar, penentuannya melawan Qatar. Sudah pasti itu catat itu. Jepang, Anda nggak usah berharap bisa mengalahkan Jepang. Walaupun sepak bola itu bukan matematika, bola itu bundar. Bundar apa bulat ya? Bulat, saudara-saudara. Bundar itu topi saya bundar. Kalau bola itu bulat. Nah, walaupun bola itu bulat, tetapi berat, saudara-saudara, untuk mengalahkan Jepang. Mungkin ya beruntung-beruntungnya seri lah. Ataupun kalau kalah juga kalah dengan skor tipis. Karena itu memang Qatar ini harus jadikan serius di sini, fokus di sini, pelajari dengan betul-betul bagaimana Qatar bermain, pelajari titik lemah. Jadi seranglah di titik lemah Qatar. Jangan selalu berusaha untuk mempertontonkan keterampilan bermain bola kalian, tidak perlu. Tetapi taktik itu penting. Bagi saya sepak bola itu seperti perang. Ya taktik, strategi. Seranglah di titik terlemah musuh, bukan di titik terkuat musuh. Carilah titik lemahnya itu di mana, baru di situ kamu serang. Karena ini penting sekali, jangan sampai semangat, mental, moral yang sudah didapatkan itu justru hancur. Kalau nanti kita kalah dari Qatar, ya sudah, potensi gagal ke Piala Dunia besar. Karena di pertandingan lawan Jepang nanti berat, saudara-saudara, berat. Bagaimana dengan 3 tim Asia Tenggara lainnya? Setelah kekalahan Thailand dan Myanmar, saya rasa ini berat 2 negara ini untuk bisa lolos, melaju lebih jauh. Karena Tajikistan kemarin yang mengalahkan Thailand, itu bagus, saudara-saudara, bagus, mainnya bagus. Mainnya bagus, dan ya nanti Thailand akan bertemu dengan Myanmar. Ya ini kan Thailand baru saja ganti pelatih, jadi ya agak yang agak menurut saya agak cukup punya peluang itu Vietnam. Walaupun nanti pertandingan kedua ini lawan Korea. Korea itu di pertandingan pertama itu bermain seri dengan Uni Emirat Arab. Nah, sudah pasti sebagai negara besar sepak bola di Asia, itu Korea sudah pasti akan berusaha untuk membalas nanti di pertandingan kedua melawan Vietnam. Itu saya punya keyakinan. Jadi Vietnam juga walaupun menang di pertandingan pertama lawan Yaman, bukan berarti dia akan mudah, akan mulus. Karena Korea harus dihadapi, dan prediksi saya sih menang Korea. Kemudian nanti di pertandingan terakhir itu masih ada Uni Emirat Arab. Nah, Uni Emirat Arab juga
Dengan Vietnam saya rasa 50-50 lah. Kalau Vietnam bisa bermain lebih sabar, lebih taktiknya lebih matang, mempelajari Uni Emirat Arab, saya rasa bisa menendang. Ini jadi potensi Asia Tenggara ini bisa saja 2 tim lolos ke Piala Dunia, bisa saja 1 tim lolos, bisa juga tidak ada yang lolos. Jadi pokoknya ini nanti tergantung Kurniawan bagaimana menghadapi Qatar. Nah, kalau kita menang kan sudah lolos, nah tinggal kita menunggu Vietnam. Nah, kalau ada banyak negara Asia Tenggara ikut Piala Dunia U17 itu kan bagus, saudara-saudara, bagus. Dan Vietnam jangan lupa dia adalah juara Piala AFF U17. Walaupun tidak selalu linier, tidak selalu juara Piala Asia AFF itu bisa juga sukses di Piala Asia itu belum tentu juga. Ada banyak faktor, ada banyak ada banyak faktor yang membuat segala kemungkinan bisa terjadi. Tetapi saya harap setidaknya Indonesia atau Vietnam atau dua-duanya itu bisa lolos ke Piala Dunia U17 yang nanti rencananya akan digelar bulan November sampai Desember. 2026 ini sudah akhir tahun, waktu musim dingin di Qatar. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudaraku semuanya. Hari ini tadi, secara bebas, saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara, kita memprediksi, mempreview kira-kira peluang Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia U17 nanti di Qatar pada bulan November-Desember itu bagaimana? Dan Indonesia akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua tanggal 9 Mei. Hari Sabtu, saudara-saudara, Sabtu malam 2026, Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Qatar. Dan bagi saya ini penentuannya di sini. Penentuan untuk lolos ke Piala Dunia itu ada di sini. Karena kalau di pertandingan terakhir lawan Jepang, saya nggak yakin lah. Berat lah, saudara-saudara, nggak bisa diharapkan. Kalau lawan Jepang itu udahlah itu menang, lepas saja, kasihkan Jepang menangnya. Tetapi kalau lawan Qatar ini chance-nya ada, peluangnya ada, 50-50. Nah, 50-50 saudara-saudara, 50, bahkan Indonesia punya potensi menang kalau kita melihat segala macam aspek yang ada. Dan saya harap ini menang, karena kalau kita menang ini sudah pasti lolos ke Piala Dunia. 6 poin, apalagi nanti kalau Jepang juga mengalahkan Cina. Nah, itu udah pasti kemungkinan 90%, 99,99% pasti lolos. Nah, itu jadi penentuannya ada di Qatar. Indonesia harus bermain, gak usah menginisiasi serangan, cukup bertahan saja, mengandalkan serangan balik, memanfaatkan bola-bola mati, sepak pojok, tendangan bebas, tidak langsung, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam itu Indonesia punya kemampuan, lemparan ke dalam parabolik itu harus dimanfaatkan. Tendangan gawang kemarin kayak gol melawan Cina itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi gak usah selalu berusaha build up dari belakang, berusaha untuk main indah, gak usah. Pokoknya yang penting cetak gol, berapapun golnya. Yang jelas golnya harus lebih banyak dari yang dihasilkan Qatar. Kalau Qatar menghasilkan 2 gol, ya kita harus menghasilkan 3 gol. Jadi nggak perlu, lupakanlah bermain indah, lupakanlah bermain cantik, karena Anda bukan Lionel Messi, Anda bukan Xavi Hernandez, Anda bukan Andres Iniesta, Anda bukan Sergio Busquets. Itu saja. Jadi yang penting menang dalam turnamen seperti ini, seperti yang selalu saya katakan, itu yang penting menang berapapun skornya. Dan kalau kita menang lawan Qatar dan Jepang kemudian mengalahkan Cina, ya lolos saudara-saudara. 3 edisi berturut-turut kita akan lolos ke Piala Dunia U17.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.